Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visa Pondra Pratama dengan NIM 220810201249. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur modal. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D. Baik, di sini ada definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyetaan kepemilikan perusahaan. Urgensi struktur modal. Menurut analisis struktur modal dengan penting bagi perusahaan karena keputusan tentang debt to equity ratio atau DER tertentu akan mempengaruhi keadaan perusahaan dalam persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini. Debt to equity ratio mengindikasikan penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi jaminan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada dua faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama adalah faktor ekonomi makro. Inflasi. Pada saat inflasi meningkat, terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang di pasar yang pada umumnya terjadi secara terus-menerus. Yang kedua ada faktor ekonomi mikro. Equity. Likuiditas biasanya digunakan oleh perusahaan atau investor mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio hutang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, sedangkan rasio jaminan menunjukkan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok jaminan yang jatuh tempo. Untuk menghitung rasio hutang, manajemen menggunakan informasi dari neraca. Untuk menghitung rasio jaminan, informasi laporan rugi laba yang dipergunakan. Baik, di sini ada hambatan-hambatan struktur modal. Ada beberapa hambatan atau kendala yang dapat dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam menentukan atau mengubah struktur modalnya. Beberapa hambatan ini termasuk yang pertama adalah keterbatasan akses ke modal eksternal. Yang kedua, kendala regulasi. Yang ketiga, ketentuan perjanjian utang yang ada. Yang keempat, resiko keuangan. Yang kelima, perspektif pemegang saham. Yang keenam, kondisi pasar. Yang ketujuh, perspektif resiko. Yang kedelapan, siklus bisnis. Dan yang kesembilan, perubahan dalam kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir adalah faktor internal. Penting untuk mempertimbangkan hambatan ini dan merencanakan secara cermat saat mengambil keputusan tentang struktur modal perusahaan. Keputusan yang bijaksana dapat membantu sebuah perusahaan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara ekuitas dan utang dan mendukung pertumbuhan keberlanjutan jangka panjang. Baik, di sini adalah alat dasar manajemen struktur modal. Analisis EBIT EPS. Melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS atau biasa disebut earning per share. Pada tingkat EBIT, earning before interest and tax, yang bervariasi. Yang dimaksud dengan EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax, atau bisa disingkat IAT, dibagi jumlah lembar saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan cara yang pertama, menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu. Dan yang kedua, mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda hasilnya. Kemudian digambarkan dalam
alat dasar manajemen struktur modal, di mana EBIT sama dengan indifferent point. C1 sama dengan biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 1. C2 sama dengan biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 2. S1 sama dengan jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 1. S2 sama dengan jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 2. Sedangkan T sama dengan tingkat pajak. Referensi ini diambil dari yang pertama adalah Hanafi M. Mahduh 2013, Manajemen Keuangan Yogyakarta. Yang kedua, Husnan, Suad, dan Eni Pujiastuti 2012, Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi ke-6 Yogyakarta UPP, Unit Penerbitan dan Percetakan, UPP STIM YKBN. Yang ketiga, Marianti Eni 2016, Analisis Profitabilitas Pertumbuhan Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang beredar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Entah itu materi, cara penyampaian, atau ada salah kata yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.